spesialis yang sudah ternama. Beliau Dr. Pangestu Adi, spesialis penyakit dalam, konsultan gastroenterohepatologi, yang kali ini mungkin kita akan bahas tentang diet di kala pandemi ya dok ya? Ya saya sendiri mungkin nanti akan menjadi hostnya, Dr. Ayu Maharani, yang mungkin kita langsung aja nih, banyak banget pertanyaan yang kemarin itu tanya dok tentang diet di kala pandemi kayak gini dok, dalam artian diet untuk menurunkan berat badan itu sebenarnya boleh atau tidak sih? Intinya sih boleh, karena berat badan itu kan kelebihan kalori. Jadi kalau sumber makanan dari sisi kalori mengurangi karbohidrat, lemak itu tidak masalah, karena tujuannya kan untuk mengurangi massa lemak yang berlebih yang menjadi penyebab naiknya berat badan kita. Tetapi masalah protein, mineral, vitamin, cairan apa itu ya jangan dikurangi, karena itu adalah untuk membangun jaringan, mengganti jaringan kita yang haus. Dan contohnya darah kita ada yang sudah perlu diurai karena sudah umurnya, itu kan perlu penggantian dari protein, zat besi, vitamin B12, folic acid, vitamin C kan. Jadi yang penting sebenarnya boleh asal komponennya perlu diperhatikan, terutama protein-protein dan mikronutrien yang tadi disebutkan itu ya. Tapi kalau kalori itu yang memang dikurangi tidak masalah. Karena kalori itu berarti mengurangi deposito yang ada di tubuh kita, deposito lemak. Tabungan. Iya, tabungan. Tidak masalah. Boleh mungkin ya, ini di kala pandemi ini sebenarnya boleh diet, tapi pengurangan kalori bisa dilakukan tanpa pengurangan komposisi protein dan mungkin mikronutrien yang sudah disebutkan tadi, termasuk vitamin, mineral, air ya terutama ya. Kemudian mungkin nih kalau misalnya diet itu kan tadi mengurangi kalori ya dok ya. Untuk jarak waktu makan apa harus diatur? Sebetulnya kalau melihat proses masukan makanan dari usus ke tubuh kita, frekuensi makan itu sebetulnya cukup 2 kali sehari. Dengan alasan itu rinciannya sebagai berikut. Kalau kita makan masuk ke lambung, maka makanan di lambung itu sebenarnya disterilkan dengan diberi asam. Dimulai sejak kita masuk, kemudian makanan di situ tersimpan berkisar 1-3 jam. Tapi sejak awal makan itu sudah ada sebagian-sebagian yang dikeluarkan, kemudian dicerna di usus halus dengan bantuan enzim pankreas dan empedu untuk membuat lemak yang ukurannya besar dibuat menjadi partikel-partikel yang kecil sehingga mudah dicerna. Kemudian proses pencernaan di usus halus itu berlangsung antara 7-9 jam. Padahal makanan di lambung tadi mulai masuk sampai keluar semua, range-nya itu keluar dari lambung maksudnya, itu range-nya antara 1-3 jam. Jadi selama 8 jam, 1-7 jam proses di usus halus itu paling cepat, antara 3-9 jam, jadi 12 jam. Dengan kata lain, 8-12 jam itu adalah waktu memasok usus kita ke tubuh kita. Kelebihan nutrien itu akan disimpan di liver dan jaringan tubuh yang lain. Kemudian setelah 8-12 jam itulah baru kita menggunakan simpanan-simpanan makanan kita. Jadi totalnya berapa jam tadi itu? Proses pemasokan itu 8-12 jam. 8-12 jam itu dari kita makanan masuk mulut ya? Iya, sampai 8 jam kemudian sampai 12 jam antara range-nya itu usus kita itu memasok makanan ke tubuh kita. Padahal kalau kita biasanya sehari-hari itu
makan tuh 3 kali sehari. 3 kali. Sebenarnya kalau 3 kali belum sampai menggunakan simpanan sudah masuk lagi. Jadi tabungannya di dalam ya, tubuh itu utuh. Depositonya tambah kalau makannya banyak. Tambah, oke. Atau paling enggak deposito tidak pernah digunakan. Jadi seperti puasa itu ya dok, kan kalau puasa tuh ada sahur ada buka itu sebenarnya sudah cukup ya. Pengaturan jarak. Tapi kok kalau misalnya tubuh kita itu sering kan dok tubuh kita tuh barusan makan. Padahal tadi kan proses ke pemasokan itu kan 8 sampai 12 jam. Tapi baru makan 2 jam, 3 jam kemudian udah lapar lagi. Sebetulnya itu juga kalau tahu tentang ini, orang mengerti proses ini biasanya merubah mindsetnya sehingga tidak lapar. Tapi karena dibiasakan oleh lingkungan, termasuk peran orang tua pada masa tumbuh kembang, itu pemahamannya kan, ini sudah waktunya makan, harus makan lah. Kondisi ini bisa membuat pola sehingga orang itu terbiasa dengan model ini sehingga timbullah rasa lapar yang sebetulnya artifisial. Tapi kalau sebenarnya dari sisi Pak Ali dari pencernaan itu ya enggak harusnya belum tubuhnya belum waktunya makan ya. Tapi pikirannya sudah bisa ya, sudah terbiasa dengan pola itu. Ya. Jadi pola kebiasaan ini bisa membuat orang itu berubah. Buktinya ini kalau misalnya mau diteliti ini menarik untuk dianukan untuk diteliti. Sekarang kalau para pemirsa ini tahu, kalau temannya atau saudaranya atau dirinya sendiri pernah mengalami, kalau mau operasi misalnya harus puasa, itu kan disarankan minimal 6 jam. Kenapa 6 jam? Karena supaya lambung itu sudah kosong. Jadi itu menunjukkan bahwa memang dalam kurun waktu 1 jam 2 jam itu sebetulnya masih ada makanan di lambung itu. Ada biasanya 1 jam kemudian pencuci mulut. Ya. Apalagi kalau tidak dalam suasana puasa. Oh iya betul. Jadi tadi untuk dia di kala pandemi ini sebenarnya boleh dengan pembatasan kalori, perhatikan untuk komposisinya ya dok ya, untuk komposisinya protein dan mikronutrien, vitamin, mineral, air itu tidak boleh dikurangi. Kemudian untuk jadwalnya tuh sebenarnya kita makan 2 kali sehari cukup ya dok ya. Nah sekarang kalau untuk mengurangi simpanan deposito yang supaya berat badan turun, sebenarnya kalau idealnya ya makannya sekali. Kirain 2 kali sehari itu udah makanya sekali sehari itu untuk kerja dari pagi sampai sore. Kemudian yang malam itu ya tidak makan lagi kalau mau turun berat badan. Kan begitu. Sebenarnya sudah cukup ya. Sudah cukup kalau turun berat badan ya. Nah sekarang karena terbiasa dengan gangguan rasa lapar, pada jam-jam di luar pola ini diisi aja yang low kalori, volume tinggi. Low kalori, volumenya besar. Itu contohnya apa? Ya, diisi buah-buahan. Buah-buahan, air untuk buah yang banyak airnya ya, gitu. Buah-buahan, air supaya tidak kekurangan cairan, dan diisi aja protein. Contohnya aja putih telur 1 atau 2, kalau nanti dihitung itu kan jumlah kalorinya juga tidak tinggi, untuk hanya sekedar mengisi perutnya, mengisi persepsi yang kita tadi. Ya supaya tetap makan, tapi kalorinya semua buah-buahan bervariasi plus protein gitu. Contohnya putih telur, ikan,
gitu aja kan. Protein murni. Ya, protein murni. Kalau bisa ya tanpa dimasak dengan gorengan. Oh, baik-baik. Kalau berarti dalam hal ini pasokan utama pagi untuk kerja sehari itu lebih baik sarapan ya. Dipenuhi. Terus yang malam kita tidur itu kita tidak membuat pasokan-pasokan yang kemudian cenderung disimpan. Mungkin ini untuk praktis bagaimana tetap kenyang tetapi kalori bisa dikurangi, aktivitas biasa berat bisa turun. Oh, iya. Kalau bisa klinik AstraMedica membuat penelitian ini. Jadi dengan model ini bisa turun apa tidak, pre dan post. Jadi sebelumnya dilakukan itu ya seperti biasanya dan dilakukan diet ini tercapai atau enggak. Oh ya, topik yang menarik banget sekaligus itu tantangan penelitian buat klinik AstraMedica sih. Ya, kalau mau itu bisa dijalankan. Jadi orangnya tidak merasa menjalankan diet yang yang memberatkan, tapi berat badan bisa turun. Iya. Mungkin itu tadi banyak banget tips yang memang praktis banget dari Dokter Pangestu Adi, memang bisa langsung kita lakukan dengan mungkin tadi makan 1 kali sehari, selebihnya untuk memenuhi kebutuhan makan bisa makan sedikit-sedikit untuk buah dan air dan protein itu bisa dimakan dengan supaya nambah kalorinya sedikit aja, itu bisa untuk mengisi kekosongan di lambung. Iya. Lalu itu mungkin sedikit tips nih, kalau misalnya dilanjutin pasti panjang banget ya. Iya. Ini sedikit tips dari Dokter Pangestu Adi kali ini. Beliau sebenarnya adalah memang pembimbing sekaligus pembina dari klinik AstraMedica. Jadi kalau misalnya ada pertanyaan-pertanyaan yang muncul bisa langsung email ke email kami klinikastramedica@gmail.com. Nanti akan di-reply, mungkin ya di-reply berdasarkan urutan. Kalau pas beliaunya menjawab akan kami teruskan ke para pemirsa semua ya. Mungkin sekian dokter, terima kasih banyak tipsnya yang sudah diberikan. Sekian bincang-bincang sedikit kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.